Halo semuanya, selamat datang di Fred TV Channel. Jadi akhirnya kita itu tiba di mana tidak akan lagi ditemani oleh aksi luar biasa dari para Rangers atau Jagawana yang biasanya itu setia ya jagain Gunung Jiri biasanya di setiap hari Sabtu dan Minggu atau di setiap weekendnya kita gitu. Karena per tanggal 12 kemarin setelah Jerisan itu menayangkan episode 15 dan 16, akhirnya drama ini itu selesai dengan ending yang cukup memuaskan lah, atau disukai atau disenangi oleh para pecinta dari drakor ini atau series ini gitu. Karena apa yang menjadi ketakutan dari para pecinta drama terhadap ending ini tuh akhirnya nggak kejadian gitu. So di video kali ini saya ingin bercerita atau mengeluarkan isi hati lah ya terhadap episode 15 dan 16, alias saya itu ingin mengomentari bagaimana akhir dari series ini gitu kan, bagaimana konklusi atau ending yang diciptakan oleh series ini. Langsung aja, nggak perlu banyak bacot lagi, nggak perlu babi bu lagi, ini dia review ending dari series Jirisan. Di episode 15 dan 16 itu akhirnya misteri mengenai siapa dalang dibalik terjadinya setiap kasus pembunuhan di Gunung Jiri itu akhirnya terungkap. Ternyata si Kim Sol lah orang yang berada di balik sarung tangan hitam itu, yang setiap kemunculannya itu buat orang suuzon, buruk sangka, curiga, dan menebak-nebak orang lain dijadiin tersangka. Dan juga berkat si Kim Sol ini, dia berhasil sekali menurut saya mengelabui banyak orang dan juga menjadikan banyak karakter-karakter di dalam series ini jadi tumbal, dimulai dari Lee Dae-won, neneknya Yigang, bahkan kemarin sampai si Jo Dae-jin. Nah, tapi misalnya kalau bicara mengenai metode atau alasan kenapa si Kim Sol ini melakukan hal demikian, saya bisa kategorikan si Kim Sol ini bukan kategori psikopat berdarah dingin gitu. Karena apa? Karena apa yang menjadi alasannya dia dan juga backstory yang lumayan memilukan. Ini bisa disimpulkan thriller yang ada pada dalam series ini berujung kepada thriller yang berkonsepkan revenge atau balas dendam, sehingga thrillernya itu punya kedoknya balas dendam. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa bikin memancing ketakutan akibat si psikopatnya, nggak ada sih menurut saya. Kayak biasa aja gitu, karena pure yang dia lakuin itu cuma balas dendam, bukan ada darah psikopat di dalam dirinya yang bisa mengancam banyak orang gitu loh. Dan juga karena menuju proses reveal atau pengungkapan dari series ini yang menurut saya banyak sekali mengorbankan berbagai hal, kan progres dari mengungkapkan faktanya ini ya, fakta di akhir ini yang cukup lumayan panjang. Ini fokusnya itu menurut saya malah lebih besar sih ke kasus ini, menjadikan development untuk setiap karakter kita itu jalan di tempat, alias karakter-karakter utama kita yang diperankan oleh aktor-aktor lumayan mahal ini tuh tidak punya peran yang cukup penting, tidak ada kisah yang mendalam dari karakternya dia, karena kisah masing-masing mereka ini malah kalah saing nih dengan kisah dari si psikopat kita, si Kim Sol ini, yang menurut saya punya porsi. Kalau dari dalam segi karakternya, dia ini memang punya development atau perkembangan karakter yang lumayan bagus banget gitu, karena kan dari awal sampai akhir dia di keep untuk tetap terus berada di jalur karakter kita yang sampai pada akhirnya itu berubah jadi karakter penting gitu loh. Tapi beberapa hal mengenai apa yang memancing rasa penasaran saya terhadap beberapa kasus-kasus atau detail-detail yang ada pada series ini tuh akhirnya di episode terakhir itu jelas. Contoh misalnya kenapa alasan si Sewu ikut terlibat, terus kenapa mereka memilih yogurt sebagai media atau alat untuk membunuh orang, padahal kan si yogurt ini adalah minuman banyak yang orang suka gitu. Jadi jangan sampai setelah nonton Jirisan ini orang jadi parno minum yogurt gitu kan. Intinya nih, Jirisan ini menurut saya dari proses ya membuild up sebuah story untuk konklusi yang cukup hebat, itu Jirisan udah juara banget. Oke ya, kita lanjut. Jadi setelah Kim Sol ini mendapati hukuman, akhirnya dia diazab ya oleh gunung tertimbun batuan longsor. Akhirnya kisah itu kan berlanjut ke kehidupan 1 tahun setelah kejadian tersebut. Hal-hal baik itu mulai terlihat. Si So Yigang akhirnya juga udah bisa jalan, si Pak Jo Dae-jin bebas dari penjara, dan Uri set boy kita si Jung Ga-young akhirnya menjadi ketua tim. Nah, tapi sebenarnya
kisah yang paling mencuri perhatian itu malah berada di karakter si Jung Ga Young ini. Kalau mendefinisikan cinta tulus sepenuh hati, terus ditinggal sama orang terkasih, itu di delivery oleh Oh Jung Se dengan sangat well done banget. Permainan emosi yang dia tampilkan itu cukup merobek hati kita sebagai penonton gitu loh. Jadi beberapa hal di beberapa part saya itu cukup terenyuh ya dengan bagaimana dia menggambarkan sosok kehilangan itu memang luar biasa banget sih. Nggak salah memang kalau si Uri Sang-tae kita ini kemarin dapat best award ya untuk karakter apalah gitu di waktu dia main di It's Okay Not To Be Okay, karena memang kualitinya dia bagus banget gitu. Dan yang terpenting dari semua itu adalah our Kang Yoon Jo still alive. Jadi nggak jadi dibikin metode. Jirisan ini adalah series yang paling saya ikuti dari setiap episodenya. Jadi minggu berminggu itu saya tetap nonton, walaupun terkadang saya itu cukup lelah dengan lambatnya cerita akibat proses bolak-balik masa yang menurut saya itu cukup melelahkan. Tapi nggak tahu kenapa tetap aja setiap minggu itu saya nonton, karena memang nggak dapat dipungkiri pesona dari Kim Jun Ji Yoon dan Ju Ji Hoon ini adalah daya magnet yang membuat orang itu untuk stay terus gitu di setiap episodenya. Jadi ketika series ini udah end ya di minggu kemarin, agak ini juga sih, agak sepi karena saya nggak akan lagi lihat aksi para orang-orang yang berkutat di dalam penyelamatan gunung gitu. Nah, terlepas dari beberapa kritikan yang diberikan oleh netizen di awal-awal episode, saya ingat banget gitu dulu kan di awal-awal series ini muncul banyak sekali perdebatan mengenai CGI dan juga penggunaan soundtrack. Seiringnya berjalan episode itu ditepis dengan banyaknya adegan-adegan yang luar biasa memanjakan mata dari segi view bagaimana pegunungan itu sendiri gitu. Karena ternyata tidak keseluruhan aksi atau scene-scene itu mereka eksekusi menggunakan CGI. Di beberapa part mereka itu memang berjibaku layaknya ranger sungguhan mendaki gunung lewati lembah, itu memang dilakoni oleh si Jun Ji Yoon CS ini gitu. Intinya Jirisan ini adalah series yang mengajak kita ya untuk menyelami bagaimana kehidupan lewat kacamata dari sudut pandang gunung gitu. Ternyata di gunung itu ada kehidupan yang sangat besar yang juga perlu perhatian dari kita semua gitu. Artinya apapun yang ada terjadi di dalam kehidupan ini adalah sebuah kesatuan yang harus dijaga gitu. Baik itu antara kita dengan gunung, antara kita dengan alam gitu. Jadi istilah menjaga gunung, melestarikan alam itu adalah sebuah statement yang coba dirangkum dengan sangat baik oleh cerita-cerita yang ada di dalam series ini gitu. Jadi setelah nonton ini kita pasti jadi bisa lebih menghargai bagaimana memperlakukan gunung, bagaimana etika yang harus kita pakai ketika pergi ke gunung. Karena kan di Indonesia traveling menanjak gunung ini kan lagi lagi hype-hype-nya lah gitu. Jadi nonton ini selain bikin jadi nostalgia atau nonton kisah sendiri, yaitu kalian jadi tahu beberapa hal-hal yang mesti kita lakuin kalau kita berada di sekitar gunung. Jadi itu aja sih mungkin review singkat saya untuk ending dari series Jirisan ini. Well done banget untuk Jirisan CS, another seriesnya Jun Ji Yoon yang dia perankan dengan karakter yang berbeda banget. Saya tidak melihat ada sisi-sisi petakilan lah gitu ya, biasanya merupakan template-nya Jun Ji Yoon di dalam setiap karakternya. Kan kita tahu ya kalau Jun Ji Yoon itu selalu kocak, tapi di sini lebih banyak keseriusnya. Oke sih, mungkin itu aja review singkat saya untuk series Jirisan ini. Boleh dong komen di bawah apakah kalian juga udah menyelesaikan ini series, dan pastinya nih saya ucapin banget terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya teman-teman suka, dan juga subscribe channel ini untuk support saya agar channel ini itu bisa lebih berkembang gitu. So thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye.